Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Ini adalah tahun 2026, which is kita mudik kembali dengan menggunakan Wuling REV. Dan sekarang ini kita sudah sampai di arah Cikarangnya. Dan kapasitas baterai terakhir kita berangkat itu menunjukkan 88% ya guys. Dan speedometer terakhir itu 40.945 ya. Nah, kita akan trip kembali melewati Pantura seperti biasa. Lihat tadi kakak apa di Cikampek macet ya? Iya, tadi di Cikampek macet, itu lewat tol. Mereka lewat tol. Pagi, terus sampai tadi jam 5. Iya. Hampir berapa? 8 jam, 9 jam. Oh, iya, kita mau menuju ke Kuningan ya? Menuju ke Kuningan. Kita menuju ke Kuningan. Terus ini adalah kali keempat kita mudik pakai mobil listrik. Ya, nanti kita akan lihat juga kapasitas baterainya pun akan menurun atau tidak. Nanti kita info lagi ya di perjalanan. Bismillah. Iya, jam 18:19. Cikarang. Kapasitas baterai 85% ya. Nah, seperti kalian lihat ini jalanannya lengang ya, tidak seperti awal-awal. Mudik motor udah sampai. Mudik motor ya udah pada nyampe di rumah masing-masing karena ini juga udah lebaran hari kedua. Emang kita sengaja jalan juga di hari lebaran kedua ya, karena memang kita maksimalin dulu sama keluarga-keluarga yang ada di sini, karena memang alhamdulillah masih ada keluarga di sini, orang tua di sini, jadi kita maksimalin yang ada di sini. Terus ya ada hikmahnya juga kita jalan di hari kedua karena kita jadi nggak dapat macet-macetannya gitu kan. Ada yang bilang juga mana seru mudik nggak macet-macetan, ih gue mau ogah males anti macet klub, jadi kita berangkatnya di hari kedua aja pasti. 19:23 kita udah sampai di Loji Cikampek. Nah, jadi ini ceritanya kapasitas baterai udah 68%. Kita mau coba cari-cari SPKLU dan sekarang kita mau ngeres makan malam karena udah kencot guys. Sembari ngeres, sembari ngecas seperti itu kira-kira ya. Akhirnya kita terbiasa ya seperti itu ya. Bahkan kadang pada saat kita naik mobil yang isinya bensin, bahan bakarnya kita malah jadi kegok, soalnya biasanya ya kita kebanyakan ngeresnya. Jadi pada saat kita pakai mobil yang isinya bensin malah jadi kayak nggak terbiasa ya. Kita jadi lama-lama ya nyaman juga begini karena emang sekalian bonusnya kita istirahat sih. Oke deh, kita coba cari-cari dulu ya. Oke guys, akhirnya kita memutuskan untuk mengecas di SPKLU Cikampek. Nah, ini dia kapasitas baterai 68%. Nanti setelah itu kita akan lanjut lagi di perjalanan. Sembari kita mau istirahat dulu ya guys. Istirahat dulu sambil kita cari tempat makan. Mulai sampai Cikampek. Iya. Ini sebenarnya perjalanannya juga udah nggak terlalu macet-macet banget, udah nggak seramai awal-awal berangkat. Tapi ini mungkin yang macet warlock kali ya. Oke, ayo kita cari makan. Ya sekarang jam 21:17. Kita udah selesai ngecas, terus tadi kita makan. Udah gitu tadi kita juga sempat sholat dan istirahat. Dan ini sekarang kita udah mau mulai lagi jalan. Ini masih di daerah Cikampek ya. Sekarang baterai sekitar 95% ngecas. Kalau dirupiahin tadi sekitar 20 ribuan aja. Dari 68% tadi, terus sekarang udah 95%. Ini tuh jalanan yang udah nggak asing lagi buat para pemudik ya. Lihat nih, udah nggak ada kapok-kapoknya mereka mah. Kalau udah dikejar-kejar sama transit tetap aja. Padahal ini udah malam loh. Dan jam 10:20. Tapi nggak sebanyak dulu ya. Sampai sini biasanya. Biasanya sampai sini tuh masih pada tuh masih ada di 1-2 sih. 1-2 masih ada. Sampai 1. Apa sih sebutannya? Nggak tahu. Masih ada tuh kan. Masih ada sih. Tapi waktu itu kan biasanya kan sampai rapat ya. Iya. Ya Allah. Emang ada ya yang masih lempar duit ya? Jam 23:21. 22 deh. Nah, ini udah mau arah Cirebon ya. Terpantau sepi. Memang ada sih tadi ada 1-2 yang naik motor yang masih baru aja mudik. Atau mungkin yang dekat-dekat sini kali. Oh iya tuh plat B. Ya mungkin yang mau ke Tegal doang kali atau ya yang sama kayak kita juga kali Kuningan. Nah, ya begitu deh. Jadi enaknya di lebaran kedua ini, hitungannya besok mau lebaran ketiga ya, sepi begini. Mungkin kemarin pas
lagi sebelum lebaran atau mungkin lagi pas puncak-puncak mudiknya di sini pasti rame banget ya, Pak? Iya. Tapi enggak sih, motor doang, mobil banyak Iya, di tol. iya, mobil. Malah macet di tol. Kemarin pas macetnya di tol ya? Iya, orang pada ya kalau orang tahu mah mending lewat Pantura sih. Sebenarnya bedanya jauh apa enggak sih? Ya kemarin kalau macetnya parah kan dia lewat sini kan. Iya, kalau misalnya macet itu ya buat apa? Sama aja. Jadi kalau totalan waktunya menghabiskan waktu di jalan biasa dan jalan tol, ya mendingan jalan biasa terus jalan gini daripada di jalan tol tapi macet atau setak gitu. Tapi kan enaknya di rest area lah. Iya sih, kalau sini juga banyak pedagang dagang. Ya itu kan adalah salah satu pilihan juga kalau misalnya kita naik mobil listrik misalnya, terus kita lewatin tol. Enaknya kan di setiap rest area pasti udah ada SPKLU, apalagi sekarang kan mobil listrik banyak ya variannya, celah variannya. Jadi mungkin itu salah satu yang dipertimbangkan kali kalau misalnya lewat jalan kayak gini susah nyari tempat ngecas, tahu Pak? Susah sebenarnya, saya aja prediksi tinggal berapa kilo lagi sama jaraknya. Ya ngirit lah, namanya juga mobil listrik. Apa Iya, boros-boros. iya. Ya Allah. Jadi kita tadi pokoknya selama perjalanan menuju ke tempat nanti kita sampai di Kuningan itu kita hitungnya baru sekali ngecas, tapi sebelumnya kita udah ngecas dulu ya? Iya kan, tapi kan muter-muter di Bekasi tadi. Iya, oh ya tadi pas awal kita ngecas itu kan di Bekasi Timur, pas waktu kita benar-benar mau berangkat, papanya tuh nggak udah spare 100%, baterai udah full ya. Terus habis itu kita pakai buat muter-muter area Bekasi Kabupaten, Tambun Gabus dan sekitarnya. Tambun tadi kan 88%. Iya, sisa 88%. Terus kita langsung baru-baru ngecas lagi tuh tadi di Cikampek itulah. Dan itu pun juga sebenarnya masih sekitar 60-an, 64 atau ya 68%. Masih sehat lah nih baterai ya, sehat banget ini. Seger buger masih, dan ini kan hitungannya udah ke 4 kalinya kita mudik pakai mobil listrik. Oke, nanti kalau sudah sampai Cirebon kita sambil. Baterai 37%. Ya. Dan ini kita baru sampai Palimanan, nggak baru sih ya. Udah jauh lah ini, nggak baru lagi. Ini kita mutusin untuk masuk tol aja. Sampai nanti keluar Ciperna aja. Ya, seperti itu. Dan itu terpantau sepi. Jadi cuma ngeluarin tol 15.000 kayaknya deh. Masih belum. Nanti Oh, cekin iya dulu kan, kan, cekin doang. Iya. Itu Kenapa itu? nggak tahu itu nggak Kita yang nggak bisa. kurang kayaknya. Oh. Jadi kita udah keluar tol ya. Ciperna. Kuningan. Udah Ciperna, abis Ciperna terus ya udah ya Kuningan lah, abis itu ya deket lah ya Pak. Udah iya. Ini udah baterainya 29%, ini kita ngecas dulu apa gimana Pak? Ya nanti deh, bentar. Ya udah kita lihat dulu sambil cari-cari tempat ngecas ya. Ini ganti ban agak boros ya dikit. Hah? Agak boros ya sama ban yang kemarin. Oh, udah 358 ya. Biasanya waktu itu kan sampai hotel 14% ya waktu itu ya. Yang terakhir Oh, iya, iya. Kuningan. Jadi kita gini ceritanya ya. Waktu itu kita pernah ke Kuningan. Video Kita sebelumnya. kan di video sebelumnya itu udah ngadain perjalanan juga, waktu itu tes baterai Itu dari- pemakaian berapa tahun gitu ya. 2 tahun ya, atau 3 tahun? 2 tahun, mau 3 2 tahun. tahun mau 3 tahun. Nah itu tuh sebenarnya sebelum itu kita itu belum ganti ban. Nah pada saat Ngetes dari Bekasi sekali dong transpat udah sampai hotel. emang ya, Iya, sampai hotel 14. jadi pas ganti baterai ini lebih boros. Sebenarnya kayaknya faktor tadi kan lancar. Sorry bukan ganti baterai, ganti ban. Ganti ban. Jadi yang bikin boros itu apa? Ganti ban sama tadi lalu lintasnya lancar. Tadi ngegas terus. Waktu pas kita berangkat itu kan banyak macet itu. Pas kita keluar itu banyak macet di apa namanya? Karawang. Terus banyak truk, nggak spesial banget. Oh hitungannya sama kayak yang tonton kemarin yang kalau kita bikin video sampai gitu. Cuman jalannya lebih padat tapi kan ya, mobil listrik tuh makin digas kencang makin boros gitu. Jadi dari tadi Papa modenya mode apa nih? Normal tapi agak ngegas gitu kali ya. Jadinya boros. Ya udah sih, ya tapi Itu cepet sih, itu nyampe cepet sih jatuhnya 6 jam udah plus 1 jam setengah. Makan istirahat sholat waktu itu kita sampai 8 jam yang ini kan Iya berangkat benar. dari jam 4 sampai hotel setengah 2 jam 1 jam Oh 4 iya, lama. iya benar-benar lama banget. Cuman jalannya pelan, makanya baterai mobil kalau di jalan-jalan agak merayap lebih irit, tapi sini udah masih tikar sih. Betul, yang nggak dipakai buat ngegas-ngegas. Iya, makin gas makin boros. Ya kita udah sampai di Kuningan. Jam berapa? Jam 00 setengah 1. Ya jam 1:30 sekarang. Baterai reloaded 19%. udah 19% tuh. Nggak apa-apa, biarin. Ini gimana jadinya ngecasnya ini? Gimana cara ngecasnya? Itu tempat tes saya itu setengah jam, udah sampai jam 1. Oke. Saya makan.
kita ngecas dulu sedikit ya, sampai 10%, sampai 20%. Sampai 35%. 35%, soalnya kita akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah saudara. Karena kita nyampenya udah larut banget karena memang juga tadi kan berangkatnya dari Bekasi udah maghrib, bukan sore lagi, mau maghrib, udah maghrib malah ya. Ini di SPKLU Cilimus. Baterai udah 17%, jadi kita ngecas nggak sampai penuh-penuh banget sih, tapi setidaknya adalah baterai buat besok kita keliling-keliling Kuningan ya. Ya guys, karena baru bangun semalam udah ngantuk, jadi yang terakhir aku bilang sama kalian, kita itu ngecas pada saat baterai udah 17% itu di SPKLU Cilimus. Jadi kita cuma sampai berapa persen doang tadi kata papa? 47% aja karena untuk prepare kita keliling-keliling ketemu sama sanak saudara di sini. Jadi ini sekarang kita udah di Kuningan dan sekarang kita udah ada di makam, di makam ya kan, makam orang tua, makam papa. Jadi habis ini kita mau muter-muter lagi. Semoga cuacanya mendukung karena ini juga udah mendung-mendung aja nih. Nah kita itu sampai di sini udah menempuh jarak sekitar 240 kilo. Padahal kapasitas baterainya juga ya kalau 100% mungkin dari rumah kita ngecas terus kita benar-benar paksain sampai sini sampai dengan 0 gitu kapasitas baterainya, mungkin cuma bisa sampai 250-an kali jaraknya ya. Ya menurun sih sebenarnya ya performanya untuk jarak yang ditempuh pada saat baterainya full gitu. Mungkin ya karena pengaruh ganti ban juga bisa jadi, karena emang agak berasa sih pada saat ban diganti mungkin akan lebih enak gitu kali ya jalannya, jadi ya agak gas-gas aja gitu terus dari kemarin. Itu menurut kalian mempengaruhi nggak sih yang udah pada pakai mobil listrik? Dan ini juga udah tahun keempat dan baterai juga masih yang dari awal kita beli ya. Menurun sih tapi nggak begitu banyak. Oke kita lanjut lagi ya perjalanannya. Oke guys, jadi ini kita udah mau arah perjalanan balik ke Bekasi setelah kita keliling puas ya kan sama saudara-saudara dan ketemu semuanya, selesai silaturahmi, dan sekarang kita mau arah balik. Dan oke, bener aja karena ini adalah puncak arus balik, agak padat, bukan agak lagi malah macet. Jadinya kita cari-cari jalan yang emang bener-bener nggak kena macet gitu guys. Hingga akhirnya kita memilih untuk ngecas di daerah PLN Sumber. Tapi tadi pas di PLN Sumber itu kita nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak connect lah. Akhirnya kita nemu di sini nih guys. Ada di hutan kota Sumber ya, depannya itu ada lapangan dan seperti ini nih. Nah tuh di tengah-tengah, di pinggir-pinggir lapangan, tengah-tengahnya banyak jajanan. Jadi kapasitas baterai persen, kita mau siap-siap buat balik sambil istirahat seperti biasa. Nanti kita tunggu. Ini mau 100% nggak? Sampai 100% langsung. Di sini nih, orang mungkin nggak akan kepikiran juga kali kalau misalnya ada tempat ngecas di paling pojok di sini. Nah, tengah kota Sumber sih. Tuh lihat. Mungkin ini bisa dibilang rest area juga. Oke, kita bisa sambil jalan-jalan di situ tuh. Ada dari banyak jajanan. Ya, oke, kita udah selesai ngecas sekitar 2 jam 5 menit. 15 kWh. Jadi nominalnya kalau dirupiahkan itu sekitar 39.000. Sebenarnya nggak sampai 100%, tapi lumayan lah. 90%, 95% guys naiknya. Jadi nanti mungkin akan ada ngecas 1 kali lagi untuk mengenapkan, jadi nggak lobet-lobet banget. Oke, ini kita akan mulai jalan dari Sumber, Cirebon, Kabupaten. Iya guys, bener aja kan, karena memang kita tuh baliknya itu pas banget barengan sama arus balik. Jadi kita itu pasti barengan juga sama pengendara roda 2. Terpantau rame guys. Ini kan hitungannya kan kita lewat Pantura ya. Nah kalau udah lewat Pantura pasti barengan sama mereka. Oke, dinikmatin aja guys, Masya Allah. Barengan sama motor dari pagi, padat say. Jadi kemarin itu setelah udah sampai, aku lupa guys kasih tahu ke kalian karena saking udah ngantuk dan telernya dalam perjalanan. Jadi alhamdulillah kemarin itu kita sampai dari perjalanan kita terakhir di Sumber, kita ngecas dari kilometer terakhir itu 41248 apa ya. Terus terakhir kita kemarin sampai rumah akhirnya dari 95% sekitar 232 km perjalanan sampai rumah, kapasitas baterai itu 10%. Karena pada saat kita lihat speedometer itu sekitar 41.480. Nah, jadi ya begitu deh. Sekian pengalaman mudik kita yang keempat bersama dengan
RV. Jadi bagi kalian yang kepengen punya mobil listrik nggak ada salahnya dicoba, karena serius itu lebih irit. Oke guys,